Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, izinkanlah dan luangkanlah waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Senin tanggal 23 Januari 2023 ini diambil dari kitab Yosua pasal 22 ayat yang ke-5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut kepadanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara jemaat Tuhan, ada sebuah kisah yang sangat melegenda di Jepang yang diabadikan sebagai suatu pesan moral tentang kesetiaan dan jangan lekas melupakan budi. Kisah ini adalah kisah kesetiaan seekor anjing bernama Hachiko. Anjing ini adalah peliharaan seorang profesor bernama Hadijaburo Uno. Ia sangat sayang dengan hewan peliharaannya ini dan ia menamainya Hachiko, berarti keberuntungan. Sejak sang profesor ini memiliki anjing ini selalu mengantarnya sampai ke stasiun kereta api di Shibuya. Ketika kereta sudah berjalan menuju Tokyo, karena di sanalah sang profesor mengajar di Universitas Tokyo, Jepang. Menariknya lagi, ketika jam menunjukkan jam 3 sore, anjing ini akan datang menjemput Hadijaburo Uno. Dan sesudah itu menjadi suatu hal yang sangat rutin. Tetapi pada tanggal 21 Mei 1925, Profesor Uno yang mengajar di kampusnya tiba-tiba terkena stroke dan meninggal dunia. Hachiko yang belum mengetahui bahwa tuannya telah meninggalkannya selamanya, menanti di depan stasiun hingga larut malam. Setiap hari pada jam 3 anjing ini tetap datang ke stasiun kereta itu, sepertinya berharap bertemu dengan tuannya. Dan hebatnya lagi, hal itu terus terjadi hampir selama 10 tahun. Sekalipun orang sudah silih berganti mengadopsi dan memelihara serta merawatnya, namun Hachiko ini selalu datang tepat jam 3 sore dan duduk di stasiun itu hingga larut malam dan kembali pulang ke rumah tuannya. Pernah ada orang yang mengadopsi di daerah yang sangat jauh dari stasiun itu namun tetap berusaha datang. Yang mana pada akhirnya orang-orang menjadi kasihan lalu diberikan kepada orang yang tinggal dekat stasiun itu untuk diadopsi. Pada tanggal 8 Maret 1935, Hachiko ditemukan sudah meninggal di dekat jembatan Inari, Shibuya. Untuk mengenang kesetiaan anjing ini dibuatlah patung Hachiko ini di stasiun kereta Shibuya, juga di Odate, yaitu kota kelahiran Hachiko ini. Tak ketinggalan patung Hachiko dan Profesor Uno di area Universitas Tokyo, di mana lokasinya berdekatan dengan Uno Park. Untuk mengenang kisah Hachiko ini juga, pemerintah setempat memasukkan kisahnya ke dalam buku pendidikan moral bagi murid kelas 2 di Jepang. Judul kisah tersebut adalah Ono Wasoreruna tahun 1937 yang berarti balas budi jangan dilupakan. Selain itu beberapa film diproduksi untuk mengenang Hachiko seperti Hachiko Monogatari tahun 1987 dan Densetsu no Akitaken Hachi tahun 2006 dan Hachiko A Dog's Story tahun 2009. Saudara jemaat terkasih, itu adalah kisah seekor hewan yang ternyata menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dan tidak melupakan budi. Sungguh sangat berbeda dengan ungkapan lupa kacang akan kulitnya atau air susu dibalas dengan air tuba. Itu adalah ungkapan bagi orang yang tidak tahu balas budi dan tidak tahu terima kasih. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita supaya setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan dan kesetiaan kepada firman dan hukum-hukumnya adalah keuntungan besar bagi kita. Itu adalah janji Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Umat yang sudah memasuki tanah perjanjian dan sudah menerima pembagian, tanah itu adalah tanah yang melimpah susu dan madunya. Dan itu adalah pemberian Tuhan kepada mereka. Namun mereka akan berbaur dan berasimilasi dengan masyarakat sekitar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan menyembah berhala. Hendaklah mereka jangan sampai tergoda dan menyembah dewa-dewa mereka. Saudara jemaat Tuhan, Tuhan telah membawa hidup kita dari kegelapan kepada terang Kristus. Dan Tuhan akan selalu membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Namun ingatlah, rezeki dan segala yang kita butuhkan adalah di tangan Tuhan. Dialah sumber segala apa yang perlu di dalam kehidupan kita. Janganlah sempat berpikir untuk meninggalkan iman saudara hanya untuk sesuatu yang kita anggap keuntungan. Ambil dan raihlah keuntungan dari Tuhan. Setialah, maka kita akan beruntung dalam setiap jalan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami yang senantiasa mengingatkan kami agar tetap setia kepada firman Tuhan, kepada hukum Tuhan. Jangan sempat mencondongkan hati kami kepada kekuatan dan kuasa dunia. Karena hanya daripada mula sumber dari apa yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Maka hari ini dalam pekerjaan kami berdoa kepada Tuhan, berkatilah setiap pekerjaan kami, tuntun dan urapilah kami saat bekerja dimanapun pada saat ini. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami, suluh hidup kami untuk dapat meraih kehidupan yang semakin baik. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Horas.